kabar semuanya? Hari ini Ibu sedikit menjelaskan materi mengenai menganalisis perabot kantor, di mana yaitu KIKD-nya memilih perabot kantor. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, Ibu adalah Listira Ilmiati Anugrah. Di sini Ibu mengajar pelajaran sarana dan prasarana di SMKN 1 Campaka Cianjur. Lanjut saja ya kepada materi selanjutnya. Nah, dalam pelajaran sarana dan prasarana, terlebih dahulu kita mengetahui peta konsep yang akan kita pelajari pada saat ini, di mana peta konsep di sini yaitu tentang menganalisis perabot kantor. Di sini ada beberapa komponen, yakni di mana mengenai definisi perabot kantor, kedua jenis perabot kantor, di mana di sana itu ada furnitur kantor dan hiasan. Sedangkan standarisasi perabot kantor itu terbagi menjadi dua juga, di mana ada standarisasi meja kantor dan standarisasi kursi kantor. Lalu ada beberapa kriteria pemilihan perabot kantor. Lanjut ke pemaparan materi berikutnya. Apa sih definisi perabot kantor itu? Nah, di sini akan Ibu sampaikan bahwa perabot kantor yakni dapat dimaknai sebagai benda-benda yang ada di kantor yang terbuat dari kayu maupun besi dan berfungsi untuk menunjang aktivitas pekerjaan di kantor dan juga sifatnya tidak habis pakai, namun dapat digunakan dalam beberapa kali. Lanjut, furnitur kantor. Dalam furnitur kantor itu terdiri menjadi 3 bagian, ya. Ada meja kantor, ada kursi kantor, ada lemari kantor. Dalam meja kantor pun terbagi menjadi 6. Di antaranya ada meja besar atau satu biro, ada meja sedang atau meja setengah biro, ada meja biasa, ada meja resepsionis, ada meja rapat, ada meja sampingan. Meja pun ada beberapa macam ya. Adapun dengan kursi kantor, yakni terdapat menjadi 5 macam, diantaranya yaitu kursi eksklusif, kursi rapat, kursi tamu, kursi pegawai, dan kursi tunggu. Ya, dan juga ada furnitur kantor mengenai lemari kantor. Dalam lemari kantor itu ada beberapa hal juga, diantaranya ada lemari warkat, ada lemari rak, ada lemari brankas, ada lemari kabinet, filing kabinet, dan candek. Dalam materi ini, di sini Ibu sudah memberikan contoh. Di sana ada beberapa contoh tentang furnitur meja di dalam kantor. Di antaranya ada meja besar atau satu biro. Nah, mejanya seperti ini. Ini adalah dikenal dengan istilah meja direksi, yaitu meja kantor yang digunakan oleh pejabat direksi atau pimpinan kantor. Meja direksi memiliki ukuran yang lebih besar dibanding meja pegawai pada umumnya, dibuat dari kayu dan dilengkapi kursi meja berlengan yang juga berukuran besar. Adapun contoh berikutnya, di sana ada meja sedang atau meja setengah biro dan meja biasa. Nah, dalam arti meja sedang atau meja setengah biro, yaitu meja kantor yang digunakan oleh kepala bagian saja. Namun perbedaannya dengan meja biasa, yaitu meja kantor yang digunakan oleh para pegawai. Nah, contohnya, kalau meja sedang atau meja setengah biro, itu adalah meja yang digunakan oleh kepala bagian.
Kalau meja biasa itu yaitu meja kantor yang digunakan oleh para pegawai biasa atau staf non-direksi. Lanjut. Contoh keempat, di sana ada meja resepsionis. Kita sering lihat contoh meja resepsionis itu biasanya dipergunakan di depan aula kantor. Nah, di sini juga meja kantor yang digunakan untuk menerima tamu yang datang ke suatu perusahaan. Meja ini juga bisa dijaga oleh 1 atau 2 orang saja dalam suatu administrasi kantor. Penempatan pada meja ini disebutnya meja resepsionis, diletakkan di depan ruangan kerja pegawai sebagai bentuk pemberian kesan resepsionatif dari perusahaan yang bersangkutan. Lanjut ke contoh berikutnya, di sana ada meja rapat. Ini yang sering kita lihat di dalam suatu ruangan kantor. Di sana di ruangan kantor itu terdapat ada beberapa ruangan khusus untuk para pejabat untuk melaksanakan sebuah rapat. Dan di sana pula terdapat perlengkapan dan peralatan untuk rapat. Terutamanya kita bisa lihat di sana ada beberapa contoh meja dan kursi. Itu termasuk ke dalam peralatan yang ada di dalam ruangan rapat. Contohnya seperti meja rapat. Meja rapat yakni suatu meja yang digunakan untuk keperluan rapat antar pegawai. Meja ini memiliki ukuran lebih panjang dibandingkan meja kantor pada umumnya agar dapat membuat lebih dari 5 orang, sehingga rapat berlangsung dengan nyaman dan lancar. Nah, contoh berikutnya yaitu meja sampingan. Nah, apa sih Bu meja sampingan itu? Meja sampingan ialah meja yang dilaksanakan atau yang dipergunakan untuk pegawai. Nah, di sini juga ada beberapa pengertian dari arti dari meja sampingan, yaitu meja kantor yang digunakan oleh seorang sekretaris dan pimpinan agar memudahkan komunikasi pekerjaan. Meja ini juga bisa disebut sebagai meja retun, ya. Lanjut pada materi berikutnya. Yang barusan kita telah mempelajari mengenai tentang meja. Sekarang sedikit Ibu akan memberikan materi terkait kursi kantor. Nah, kursi kantor itu terdapat beberapa macam di antaranya. Contohnya sudah Ibu lihatkan bahwa di sana ada kursi eksklusif. Kursi eksklusif yaitu kursi kantor yang digunakan oleh pejabat direksi atau pimpinan perusahaan, ya. Nah, yang kedua itu ada kursi rapat. Kursi kantor yang digunakan untuk kepentingan rapat. Kursi rapat ini memiliki ukuran kecil jika dibandingkan dengan kursi eksklusif. Sedangkan di sini ada kursi tamu. Nah, tentu kursi tamu itu berfungsi atau bertujuan untuk para pengunjung yang datang ke kantor. Kursi tamu ini ditempatkan di ruang depan. Ya, di sini ada kursi pegawai. Tentu fungsinya untuk penunjang pekerjaan para pegawai. Digunakan oleh para pegawai atau staf non-direksi. Nah, sedangkan di sini ada kursi tunggu. Kursi tunggu yaitu kursi yang disimpan di depan apabila ada tamu atau suatu klien yang datang, dipersilahkan untuk di kursi tunggu. Nah, kita akan mempelajari tentang lemari kantor. Nah, bahwasannya definisi dari lemari kantor itu ada beberapa macam. Di antaranya ada lemari warkat, ada lemari rak, ya. Sedangkan kalau lemari rak adalah yang mirip dengan lemari, maka biasanya digunakan untuk menyimpan map atau laporan yang sudah dibundel. Lemari warkat adalah lemari yang digunakan untuk menyimpan kertas yang belum diolah atau belum dipindahkan ke bentuk file. Semua perkantoran
pasti memiliki arsip dokumen dan surat-surat yang harus disimpan dengan rapi. Sedangkan di sana ada yang dimaksud dengan lemari rak. Lemari rak di sini yaitu lemari kantor yang berisi yang digunakan juga untuk menyimpan dokumen berupa surat, buku, dan kertas. Hampir sama kegunaannya yaitu untuk menyimpan buku, surat, map, dan dokumen lainnya. Sedangkan di sini ada lemari brankas, ya. Lemari kantor yang dipergunakan untuk menyimpan uang atau suatu surat perusahaan. Berarti kalau lemari brankas ini adalah lemari yang fungsinya sangat penting sekali untuk menyimpan dokumen-dokumen berharga yang ada di dalam suatu perusahaan. Sedangkan lemari yang ada di sebelah di bawahnya itu adalah lemari kantor yang digunakan untuk menyimpan dokumen arsip perusahaan. Lemari kabinet memiliki ukuran 25 kali 35 berbentuk laci bersusun vertikal yang digunakan untuk menyimpan map-map. Di sini juga ada standarisasi meja kantor. Standarisasi ini terbagi menjadi dua. Di antaranya ada standarisasi meja kantor, ada juga yang dimaksud dengan standarisasi kursi kantor. Nah, dalam bahasannya, kursi yang baik harus memenuhi syarat tertentu. Di antaranya, satu, kursi harus memiliki kaki fleksibel, bisa dinaikkan dan diturunkan. Sedangkan kaki kursi sebaliknya dilengkapi roda. Namun jika lantai mudah tergores, sebaiknya pilih kursi yang statis. Nah, yang ketiganya yaitu tinggi tempat duduk harus lebih rendah dari lekuk lutut sampai kaki, sekitar 40 atau sampai 50 cm. Dan alas duduk pun harus nyaman ketika keras dan tidak menyebabkan cepat lelah. Alas duduk sebaiknya menggunakan bahan busa atau jaring-jaring dengan panjang lebih pendek dari arah lekuk lutut sehingga pinggung antara 35 sampai 40 cm. Sedangkan lebarnya adalah harus lebih besar dari lebar pinggul sekitar 40 sampai 50 cm. Sandaran kursi sebaiknya fleksibel dan setinggi garis pinggul dan juga sandaran tangan merupakan pilihan opsional tidak diwajibkan. Nah, itu adalah beberapa syarat tertentu yang harus kita pergunakan atau syarat tertentu untuk memilih suatu kursi yang baik yang harus diterapkan dalam suatu perusahaan. Nah, yang di sini yang sebaliknya adalah meja kantor yang baik yang harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya area permukaan meja sampai lantai tidak seluruhnya menutup. Ya, bagian bawah meja itu harus mempunyai kaki-kaki yang cukup terbuka. Permukaan meja pun tidak memantulkan cahaya berlebihan yang tidak mengganggu kinerja pegawai. Sedangkan luas meja tidak berlebihan sehingga mengurangi penggunaan yang diperlukan dan tidak mengganggu aktivitas kerja. Nah, di sini itu ada beberapa jenis meja, ukuran, dan fungsi. Di sana ada meja besar atau satu biro, ada meja sedang atau meja setengah biro, ada meja biasa, meja khusus, meja rapat. Untuk ukuran pun berbeda-beda ya. Di sana ada PLT atau panjang, lebar, tinggi. Itu memiliki ukuran yang berbeda-beda untuk meja besar atau satu biro, meja sedang atau meja setengah, meja biasa. Sedangkan untuk meja khusus itu disesuaikan dengan penggunaannya, sedangkan meja rapat itu disesuaikan dengan jumlah peserta rapat. Fungsinya pun tadi sudah dijelaskan bahwa fungsi dari meja besar digunakan oleh para pejabat atau direksi pemimpin. Sedangkan meja sedang itu digunakan oleh kepala bagian.
Meja biasa digunakan oleh para pegawai, meja khusus digunakan oleh juru ketik, insinyur, dan desainer. Contohnya dalam fungsi tersebut. Sedangkan meja rapat yaitu digunakan dalam kegiatan rapat atau adanya suatu pertemuan. Nah, mungkin cukup sekian materi yang akan Ibu sampaikan. Apabila ada kekurangan, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.